Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain, dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus Tuhan saya yang sekarang. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja. Saya percaya saudara kasih Tuhan, sepanjang kita ada di dalam jalannya Tuhan, sepanjang kita melakukan kehendak Tuhan, semua yang buruk akan Tuhan jadikan menjadi amat baik dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada hari ini saya mau membagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada seorang muslimah, yaitu dari Aceh, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, awalnya dia tidak pernah menginginkan untuk mengikut Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak pernah terpikirkan untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetapi seperti firman Tuhan yang katakan dalam Yohanes 15, bahwa bukan kitalah yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah memilih dan memanggil kita. Bapak Ibu, jadi kalau kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, maka kita harus bersukacita, karena Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Inilah yang sedang terjadi bagi seorang ibu muslimah ini, saudaraku, dari Aceh, yang dipanggil, diselamatkan dari dulunya muslim menjadi Kristen. Kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Selamat sore dan selamat sejahtera. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Fitri Handayani, yang dinyatakan, yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar, dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi yang apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Bangsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, Mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama buka pintu hati Mama, ya. Dan jangan pernah, Fitri tidak tahu bilang apa lagi, Mah. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain, dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang pengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada,
yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut saya ikut jualan. Saya terima, saya bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Fit Kak. Fit mohon, jangan pernah Kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak Fit kemarin. Fit ikhlas Kak. Tapi tolong jaga orang ini Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Hah? Coba kakak minta bagus-bagus Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua Kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga Kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Balen Kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa, makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti Kak. Kakak tahu kan. Jadi Fit mohon Kak, kakak ungkapkanlah yang sebenarnya. Jangan memfitnah orang. Dan Fit kan tidak pernah bilang Fit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Fit kemari Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan Kak. Kakak tahu kayak mana keluarga kita di sana. Jadi janganlah Kak memfitnah orang. Fit mohon. Kakak juga kakak yang kenalin Fit sama dia. Dan bagi Fit dialah imam yang buat Fit yang terbaik Pak. Jadi tolonglah, tolong Fit minta tolong. Janganlah Kak kayak gini. Jangan memviralkan yang enggak. Gini lihatlah, Fit udah terpisah sama anak Fit Kak. Apa kakak gak sayang sama kami? Apa salahnya beda agama Kak? Apa salah agama Kristen? Kenapa kalian keluarga Fit sendiri merebut anak Fit Kak? Apa kalian senang Fit kayak gini? Menderita Fit tanpa anak. Sampai masuk SMS ini Fit disuruh kembali ke Islam. Kan Fit sudah jelaskan, mau Fit dibunuh pun Fit gak akan kembali lagi ke situ. Karena keyakinan Fit di sini, di Kristen Kak.
Sebenarnya kan Fit yang berhak untuk anak Fit, tapi kenapa kalian pisahkan, Kak? Kakak gak perasaan kayak mana kehilangan anak kakak. Kakak belum pernah merasakan, tapi Fit yang udah rasakan, Kak. Kenapa tega kalian mengambil orang ini? Jelas-jelas Bapak Sabu itu yang kalian bela, apa? Semua keluarga membelakan ayah anak-anak, padahal mereka tahu semua perbuatan pekerjaannya. Jangan kena uang, kalian bela dia. Kalian berikan makanan uang haram untuk anak Fit sekarang. Fit ikhlaskan, tapi Fit serahkan semua sama Tuhan, supaya kami bisa berkumpul kembali. Kakak gak pernah merasakan kehilangan anak, makanya kakak tenang di sana. Enggaklah, Kak. Di saat waktu itu mereka sakit-sakitan di sana, tapi di saat ku bawakan ke sini, setelah aku mengenal Yesus, tidak pernah sakit-sakitan. Seharusnya terbuka pintu hati kalian di situ, bahwa kami di sini sehat-sehat aja. Dan maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri, dan tiap minggu saya mengikuti. Saya penasaran, saya mengikuti tiap minggu pergi ke gereja, apa yang mereka sembah, apa yang mereka ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia saya pergi. Saat kami video call, ditanyanya ngapain di sana, saya mengatakan sama dia, aku pengen tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta mau kemana. Saya tanya mau kemana tiap minggu, kok orang berpakaian dah rapi-rapi. Saya tanya, kemana kalian, mau kemana? Dibilang mau ke gereja. Saya ikutlah. Saya mau lihat. Disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan. Dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah. Jadi saya mohon keluarga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, maafkan Fitri. Inilah udah jalan Fitri, tolong ikhlaskan, ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, udah pilihan Fitri tanpa paksaan.
Jadi saya mohon kepada bangsa Aceh, jangan percaya apa yang diviralkan oleh keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya, yang sudah menyatakan semua isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah melihat video cuplikan tadi. Bagaimana ibu muslimah dari Aceh ini mengalami penderitaan ketika dia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia harus kehilangan anak-anaknya. Bagaimana dia harus kehilangan keluarganya karena hal pengikutannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang firman Tuhan mengatakan orang yang mengikut aku, mereka akan mengalami penderitaan. Tapi yang mau saya katakan kepada kita semua, apabila kita mengalami penderitaan, apabila kita dianiaya oleh karena nama Kristus Yesus, berbahagialah kita semua, karena firman Tuhan mengatakan bahwa upah kita besar di surga. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah membuat kita bersuka cita, itulah membuat kita bergembira. Kita bersuka cita bukan karena penderitaan tersebut, kita bersuka cita bukan karena masalah tersebut, tapi kita bersuka cita bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku, bagi saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Walau nampaknya saat ini buruk, keadaan buruk yang terjadi bagi kita, tapi percayalah itu semua Allah izinkan terjadi. Tapi percayalah pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah pasti akan memberikan bagi saudara dan saya jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap persoalan itu tersebut. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa. Semakin banyak lagi orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Saudaraku kasih Tuhan, untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus tidak ada paksaan. Tidak ada, saudaraku, manusia tarikannya dengan paksaan, tidak. Tetapi seseorang itu datang kepada Yesus karena kasih karunia. Bahkan ibu tadi yang sudah kita lihat tadi, ibu muslim ini, dia pun tidak berkeinginan untuk seperti itu, tetapi Yesus yang telah memilih dia, Yesus yang telah memanggil kita. Puji Tuhan, di dalam video cuplikan, biarlah lewat video ini kita diberkati dan kita semakin menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.